I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi visual merchandising, yaitu kepercayaan khusus. Nah, sebelum ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dika Siva Fauzia. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurjana. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurul. Nama saya Tania Rahmadani. Nama saya Sylvia. Dan saya Kanza Latisya. Pertama, ada pengertian kepercayaan khusus. Kepercayaan khusus adalah jenis kepercayaan yang dirancang untuk tujuan tertentu, biasanya untuk menyalurkan objek, area, atau aktivitas tertentu agar terlihat lebih jelas, menarik, atau memiliki efek tertentu. Kepercayaan ini tidak digunakan untuk mendatangi seluruh ruangan pelaku utama, tapi lebih fokus pada bagian tertentu sesuai kebutuhan materi. Ini ada manfaat kepercayaan khusus. Yang pertama, menarik perhatian konsumen. Yang kedua, memperkuat layanan produk. Yang ketiga, menciptakan suasana toko yang nyaman dan estetis. Yang keempat, meningkatkan minat pelanggan. Selanjutnya di sini tuh ada jenis-jenis pencahayaan khusus. Yang pertama itu ada highlighting, yaitu pencahayaan dengan intensitas cahaya tinggi membuat objek terlihat lebih terang dibandingkan latar belakang. Umumnya digunakan pada display produk dan manekin. Yang kedua itu ada still lighting, yaitu teknik pencahayaan dalam menciptakan kontras terang gelap, terus menonjolkan bentuk atau karakter objek, dan terakhir sering digunakan pada window display. Pada gambar ini terlihat penggunaan teknik pencahayaan highlighting dalam visual merchandising. Highlighting adalah pencahayaan yang difokuskan langsung pada produk utama agar lebih menonjol dibandingkan area di sekitarnya. Biasanya, lampu diarahkan ke satu titik sehingga produk terlihat lebih terang dan menarik perhatian. Pada contoh ini, produk tampak lebih jelas karena mendapatkan cahaya yang lebih kuat dibandingkan latar belakangnya. Hal ini membuat konsumen lebih mudah fokus pada produk tersebut. Teknik highlighting sangat efektif digunakan untuk menampilkan produk unggulan karena dapat meningkatkan daya tarik visual dan mendorong minat pembeli. Pada gambar ini terlihat penggunaan teknik pencahayaan silhouetting dalam visual merchandising. Silhouetting adalah pencahayaan dari belakang objek yang menghasilkan efek bayangan atau siluet. Biasanya, bagian depan objek terlihat lebih gelap, sementara latar belakangnya lebih terang. Pada contoh ini, bentuk produk tetap terlihat jelas, meskipun detailnya tidak terlalu terlihat. Teknik ini bertujuan untuk menciptakan kesan dramatis dan menarik perhatian konsumen. Silhouetting sering digunakan untuk menonjolkan bentuk unik suatu produk agar terlihat lebih artistik dan beda dari yang lain. Selanjutnya yang ketiga itu ada backlighting. Yang pertama disebut saya ditempatkan di belakang objek. Yang kedua memberikan efek siluet dan kilau. Yang ketiga cocok untuk produk kaca, perhiasan, atau display premium. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada dome lighting. Yang pertama cahaya diarahkan dari langit-langit di bawah. Yang kedua memberikan penerangan merata dan nyaman. Yang ketiga digunakan untuk area sirkulasi dan display umum. Pada gambar ini terlihat penggunaan teknik backlighting dalam visual merchandising. Backlighting adalah pencahayaan yang ditempatkan di belakang produk untuk memberikan efek cahaya tambahan di sekeliling objek. Teknik ini membuat produk terlihat lebih hidup dan memiliki kesan elegan. Pada contoh ini, cahaya dari belakang membantu mempertegas bentuk produk dan membuat tampilannya lebih menarik. Backlighting juga dapat memberikan kesan modern dan eksklusif, sehingga sering digunakan untuk meningkatkan nilai visual suatu produk di dalam toko. Pada gambar ini terlihat penggunaan teknik downlighting dalam visual merchandising. Downlighting adalah pencahayaan yang diarahkan dari atas ke bawah untuk memberikan fokus pada area tertentu. Biasanya digunakan pada produk unggulan atau meja display.
Pada contoh ini, cahaya dari atas membuat produk terlihat lebih jelas dan menjadi pusat perhatian konsumen. Teknik ini membantu menonjolkan detail produk serta menciptakan tampilan yang lebih rapi dan terarah. Oleh karena itu, downlighting sering digunakan dalam penataan toko modern. Selanjutnya ada uplighting dan whitewashing. Yang pertama itu cahaya diarahkan ke atas atau ke dinding. Yang kedua itu menonjolkan tekstur, warna, dan karakter dinding. Yang ketiga memberikan kesan luas, elegan, dan mewah. Pada gambar ini terlihat penggunaan teknik wall washing dalam visual merchandising. Wall washing adalah pencahayaan yang diarahkan ke dinding untuk menciptakan kesan ruang yang lebih terang dan luas. Pada contoh ini, dinding terlihat memiliki pencahayaan yang merata sehingga memberikan suasana yang nyaman bagi konsumen. Teknik ini tidak hanya memperindah tampilan toko, tetapi juga membantu menciptakan atmosfer yang mendukung pengalaman berbelanja. Wall washing biasanya digunakan untuk memperkuat kesan estetik dan membuat toko terlihat lebih menarik. Ada kesimpulan. Kesimpulannya, pencahayaan khusus adalah teknik pengaturan cahaya yang digunakan untuk menonjolkan objek, menciptakan suasana, dan mendukung fungsi tertentu dalam suatu ruang atau kegiatan. Pencahayaan ini tidak hanya berfungsi sebagai penerangan utama, tetapi juga sebagai elemen estetika dan komunikasi visual. Dengan penggunaan yang tepat, pencahayaan khusus dapat meningkatkan kenyamanan, memperjelas fokus, serta memperkuat kesan yang ingin disampaikan, baik dalam fotografi, desain, interior, maupun pertunjukan. Beberapa kami, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're